Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih masih bersama kami di Bidik Casting. Di kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, saya mengundang pembicara-pembicara hebat untuk hadir berbicara di channel Bidik Casting. Kita mengupas isu-isu yang beragam, baik itu yang menjadi trending news maupun yang menjadi konsumsi masyarakat pada beberapa hari yang mendekati hari-hari belakangan ini. Untuk itu, sebagaimana yang Anda lihat di layar kaca Anda, hadir di studio Bidik Casting Bapak Zulkifli STMT. Dan pada kesempatan kali ini, beliau adalah Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia atau BMI, yang mungkin Anda tahu beberapa kasus-kasus besar dilaporkan oleh organisasi yang beliau pimpin. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas terkait dengan perkataan Menteri Agama yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan beliau ini biasa melaporkan penodaan agama, dan beliau juga yang sering konsen di hal-hal yang menjadi isu nasional. Maka kami undang untuk meminta pandangan beliau terkait dengan pernyataan Menteri Agama. Namun sebelum sampai ke situ, yang kami ingin sampaikan adalah sebagai seorang pejabat publik, Menteri Agama telah menyampaikan sesuatu yang ini memicu konflik horizontal. Dan oleh sebagian masyarakat dijadikan ini sebagai isu untuk saling hujat-menghujat, saling lapor-melapor, saling intinya menjadikan kondisi stabilitas nasional ini menjadi tidak elok dalam pandangan bangsa maupun pandangan masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum Ormas Brigade Muslim Indonesia, kira-kira pandangan Bang Sul seperti apa kira-kira ini terkait dengan peristiwa kemarin ini? Makasih Dinda. Luar biasa sebenarnya kondisi yang terjadi saat ini mengenai tentang polemik dari statement dari Bapak Menteri Agama yang sempat menjadi isu yang sangat hangat, bahkan kondisinya sangat panas sekarang. Ya. Jadi banyak yang menganggap bahwa ini Pak Menteri ini menyandingkan azan dengan apa? Suara gonggongan anjing. Ya kan? Jadi memang kalau kita berbicara bahwa azan itu disandingkan dengan suara anjing, kita pasti marah. Iya. Pastilah, pasti Dinda juga pasti merasa ya kurang enak kok ada bahasa seperti itu. Ya kan, tadi kan semua berawal dari statement Pak Menteri di Rio ya kalau nggak salah, yang pada dasarnya awalnya dia mengupas tentang volume speaker ya, speaker masjid yang keluar, yang mana sebenarnya itu bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, terutama dalam hal penggunaan alat pengeras suara di masjid, ya kan. Saya tidak bisa juga menyalahkan pendapat-pendapat yang muncul tentang statement dari beliau, tetapi saya coba menyikapi secara bijak persoalan ini dengan dengan mengkaji berdasarkan analisa sendiri, ya kan. Saya ini bukan tipenya orang ikut arus Dinda, bahwa kalau di sana berteriak saya ikut berteriak, enggak. Kalau di sana mau hujat saya ikut menghujat, enggak. Saya harus menganalisa baik ini barang. Memang kita paham kondisi masyarakat yang marah saat ini, tetapi yang perlu kita kaji, apakah betul statement beliau ini membandingkan atau mensandingkan dengan suara gonggongan anjing. Setelah saya melihat video lengkap ini barang statement Pak ini, di situ sampai sekarang saja Dinda, saya berusaha mencari kalimat-kalimat yang bisa membuat saya ikut memvonis bahwa ini betul-betul membandingkan atau menyandingkan bahwa suara azan itu sama dengan suara gonggongan anjing. Sampai sekarang saya berusaha mencari, tapi saya belum dapat sampai sekarang. Saya melihat bahwa beliau berbicara ini dalam konteks tingkat kebisingan dari alat pengeras suara dalam ritual masjid. Jadi tidak menjelaskan tentang jenis suara apa yang dikeluarkan, enggak, tapi ini persoalan tingkat kebisingan. Jadi suara apapun itu, saya melihat video
itu ada bahasa beliau bahwa suara-suara ini akan kita atur, ya toh, jangan terlalu keras, maksimal 100 desibel. Nanti kita lihat kapan digunakan, sebelum azan atau setelah azan. Jadi bukan pada saat azan. Jadi bukan azan. Bukan azannya. Bukan azan. Bukan azannya. Di sini dipertegas bukan azannya. Sebelum azan bisa saja, misalkan ada salawat, ada yang mengaji. Pengarang suara itu kan siar ya. Betul. Kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, setahu saya, kalau ini kan biasanya kita lihat di Madinah, itu tidak ada suara ribut-ribut seperti itu. Nanti azan baru. Nanti azan baru. Ya, ada baru suara. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira menurut Bang Sul, seorang pejabat publik yang kemudian memiliki statement yang kemudian dengan statement itu menjadikan masyarakat ini saling gaduh lah istilahnya. Iya. Itu kira-kira gimana? Jadi gini, harusnya kita semua yang paham ini, termasuk public figure, ini memberi pencerahan kepada masyarakat. Ya, bukan serta-merta langsung juga ikut memvonis. Bukan. Makanya sebenarnya ini harus kita kaji. Saya berharap sebenarnya tokoh-tokoh public figure tidak cepat memvonis bahwa ini membandingkan. Analisa dulu. Makanya saya bilang tadi, kaji baik-baik. Ini berbicara tentang konteks tingkat kebisingan. Bukan berbicara tentang suara apa yang keluar. Konteksnya bukan suara, tapi pada tingkat kebisingan. Iya. Kalau dibilang misalkan, terus dibilang ada misalkan, saya kasih contoh yang paling sederhana. Itu maksudnya dia memberi contoh yang paling mudah dimengerti supaya orang tahu bahwa ini juga bising nih. Iya toh? Ya anjing saja misalkan di depan rumah kita, muka belakang, kiri kanan, ada anjing bersamaan menggonggong, itu pasti mengganggu kita dan pasti memang mengganggu. Ya kan? Ditambah lagi ada bahasanya lanjutannya, mobil truk yang lewat banyak, itu kan bising juga. Tapi ini berbicara bising, enggak. Ini saya melihat ini jangan sampai kita ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan politik. Ini rawan loh. 2024 sepertinya banyak orang yang berusaha yang sepertinya tidak menggunakan akal dengan baik sebelum bertindak. Banyak. Jadi kepentingan suara atau jadi menurut Bang Sul mungkin ada timbangannya, ini dijadikan sebagai alat untuk menuju 2024. Bisa saja. Sangat bisa. Saya justru melihat bahwa sepertinya statement Pak Menteri ini memang harus dipelintir. Harus dengan dalil bahwa apapun tidak bisa dibandingkan dengan suara mengaji, suara azan, atau suara dari masjid itu. Jadi orang bilang memberi contoh suara burung kah, suara mobil kah, akan ada jawaban yang muncul, ada lagi bahasa yang muncul. Ya kenapa dibandingkan azan misalkan suara mengaji dengan ini? Kan buktinya sekarang muncul lagi yang lain. Loh, kok kenapa sampai suara masjid, suara azan itu mau dikecilkan apa semua? Enggak begitu. Kita senang dengan suara azan. Tetapi coba bayangkan, misalkan kalau azan itu diputar sekeras mungkin, pasti telinga kita pasti juga merasa bahwa aneh di barat. Aneh. Enak itu kalau azan suara merdu, volume tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil. Enak, jelas dengar, bisa dihayati. Tapi kalau misalkan orang azan, lobor, kan, pasti siapa mau bilang bagus? Iya. Pasti kita bilang nggak bagus tentu. Ataukah suaranya dikerasin kayak apa sampai gresek-gresek apa semua kan? Pasti nggak bagus. Jadi jangan kita melihat bahwa orang bilang, oh kenapa kita tidak senang suara azan? Enggak. Caramu memperdengarkan itu biasa lain itu. Akhirnya justru mengganggu. Yang kita tangkap dari ucapan Pak Menteri, Bang Sul, itu yang saya pahami ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan adalah ini semua akan kita atur, baik itu suara gonggongan anjing di kompleks, kemudian suara azan, kemudian suara truk dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan diatur sedemikian rupa agar semua orang bisa merasa nyaman. Jadi kalau saya melihat video itu nanti saya lihat kembali dan perlu mungkin Dinda lihat kembali. Saya belum melihat dan mendengar berbahasa bahwa suara anjing pun akan jatuh, enggak. Yang saya dengar bahwa suara-suara seperti artinya speaker ini yang perlu kita atur. Menteri Agama ngapain urus suara anjing? Dia bukan menteri hewan atau apa kan, bukan masalah musik misalkan, ya bukan dia parawisata kan, bukan. Ini khusus seperti ini ya, kita harus sesuaikan juga. Intinya bahwa berangkat dari surat edaran tentang penggunaan speaker
intinya gini Dinda, saya berharap semua orang bisa bijak menganalisa ini barang, ya kan, supaya kita tidak mengeluarkan statement yang justru akhirnya memberi dampak yang jauh lebih buruk. Bukan cuma kita, tokoh publik, figur kita harusnya seperti itu. Artinya seluruh elemen bangsa menjaga ini. Iya, jangan langsung bilang ya kasihan sampai ada bahasa dari ya seperti tokoh-tokoh kita di Sekjen MUI. Ya itu haknya, tapi menurut saya perlu juga mungkin lebih bijak, jangan langsung mengatakan seakan memberi kesan sangat tidak bagus. Sementara kita belum mengkaji dari sisi misalkan ada ahli bahasa enggak? Itu maksud saya. Coba kaji baik-baik sebelum kita mengeluarkan statement, karena kita sebagai public figure ini, walaupun kita membawa pribadi kita yang berbicara, terkadang institusi itu ikut. Dan orang tidak mau tahu itu, belum lagi mungkin belum media. Langsung nyebut dia ini seperti ini, dia jabatannya ini. Orang kaget, kalau seorang ini saja berbicara seperti itu, berarti sudah benar. Padahal belum tentu. Jadi perlu kita kaji baik-baik, apakah dia berbicara dalam konteks tingkat kebisingan atau memang berbicara tentang jenis suara yang keluar dari masjid itu. Enggak. Ini kan dia berbicara persoalan syiar, bukan persoalan sunat. Orang bilang misalnya gini, oh ini azan, sudah jelas azan karena bahasanya 5 kali bersamaan. Orang bisa ngelak. Ada kondisi tertentu di tempat tertentu, satu waktu sholat itu 2 kali azan. Jadi kalau 5 waktu bukan 5 kali, kan ada 6 kali. Patah itu barang. Makanya saya bilang vonis ini sifatnya asumsi aja. Justru ini membuat gaduh ini barang. Kalau bahasanya kita mengkritik Pak Menteri bahwa yang kita sampaikan ini mungkin kurang bagus Pak Menteri, jangan sampai orang beranggapan lain. Tapi kalau kita memvonis bahwa ini membandingkan, baik, tentunya ini berangkat dari asumsi setiap masyarakat, iya, tetapi tidak terlepas dari argumentasi yang kemudian dibangun oleh Pak Menteri itu sendiri. Iya. Oleh karena itu, apakah yang kita butuhkan? Butuh intelektual yang bagus dari seorang menteri dalam menyampaikan bahasa, ataukah masyarakat Indonesia harus punya wawasan yang bagus untuk memahami setiap bahasa-bahasa yang keluar dari pejabat publik? Tapi untuk menjawab ini setelah yang satu. Iya.